Pace bene masih di mea culpa, requiescat in pace. Hendaknya ia beristirahat dalam damai. Monsignor Emeritus Franciscus Saverius Hadi Sumarta dari Ordo Karmel, yang pernah juga katanya menjabat sebagai ketua KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Para sahabat, berita ini saya temukan di salah satu situs berita Katolik, katoliku.com, bisa diakses di sana. Dan saya menemukan biodata ringkas dari Monsignor yang baru saja meninggal dunia ini. Kiranya dua-dua kita arahkan kepada Tuhan dan kita bawakan juga untuk kedamaian jiwa dari Monsignor ini. Monsignor Franciscus Saverius Sudartanta Hadi Sumarta, Ordo Karmel, meninggal pada pukul 3:31 dini hari dari tanggal 12 Februari 2022, Sabtu pagi. Lahir tanggal 13 Desember tahun 1932. Awalnya ia tinggal di Magelang, tetapi karena ada percekcokan politik Indonesia, masa penjajahan juga pada waktu itu, ia bersama teman-temannya termasuk Mangunwijoyo berpindah tempat ke Malang. Nah, di Malang dia bertumbuh hidup di sana dan dia mau menjadi pastor, dan pastor mayoritas di Malang pada waktu itu adalah anggota dari Ordo Karmel. Maka dia memilih untuk masuk menjadi anggota Karmelit. Itu masuk pada tahun 1952. Dan kemudian ia mengucapkan kaul perdananya pada 16 Juli 1953. Hampir 70 tahun yang lalu, 69. Ia ditahbis menjadi imam tanggal 12 Juli 1959, tahun 1959. 60 tahun yang lalu, 63. Di Malang, itu di Jawa Timur. Sebagai pastor dia disekolahkan untuk bidang kitab suci dan dia ahli dalam tafsir kitab suci. Setelah sebelumnya dia kuliah di Malang, lalu kemudian dia kuliah di Roma dan kemudian di Jerusalem. Tahun 1966, Pastor Hadi Sumarta ini, pastor kala itu, mengalami kecelakaan di daerah sekitar sini, di Pematang Siantar. Di tempat kami ini, Ordo Karmel memiliki peran penting dalam sejarah di Keuskupan Agung Medan ini. Dan dia mengalami kecelakaan itu pada tahun 1966 di satu tempat yang jauh dari kota Pematang Siantar, di dalam perkebunan karet, di perkebunan karet. Dan sampai tak sadarkan diri selama 2 bulan katanya. Dia sempat dirawat di Siantar, di Medan juga, lalu kemudian beberapa bulan pemulihan di Nijmegen di Belanda. Dan setelah itu dia juga masih mengikuti proses kesembuhannya di Jerman, di Bonn dikatakan. Setelah sembuh dari kecelakaan yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri, Pastor Hadi Sumarta ini akhirnya bertugas juga menjadi seorang dosen di Pematang Siantar. Lalu setelah dari Pematang Siantar dia menjadi seorang pengajar di Malang. Lalu setelah itu dia juga terpilih menjadi provinsial dari Ordo Karmel di Indonesia. Dan kebetulan pada hari ini juga sejauh saya tahu rapat provinsi dari Ordo Karmel sedang berlangsung, ditutup pada hari ini, dan termasuk pemilihan provinsialnya. Oke. Setelah menjadi provinsial dan beberapa tugas di embannya, akhirnya dia dipilih juga menjadi seorang uskup. Ditunjuk menjadi uskup Malang pada 1 Maret 1973. Kala itu uskup yang sedang menjabat, Monsignor Antoine Everardo John Avertanus Albers, seorang Karmel juga, mengundurkan diri. Tahbisan uskup itu berlangsung pada tanggal 16 Juli tahun 1973 di halaman dari biara Suster Ursulin Korjesu di Malang. Nah, dalam penahbisan itu, Uskup Agung Semarang
Julius Kardinal Darmajuwono menjadi penahbis, menjadi selebran, dan ada juga konselebran pada waktu itu, konsekrator yang ikut menahbiskan Uskup Surabaya, Monsinyur Jan Antonius Kluster dari Kongregasi Misi, dan Uskup Agung Jakarta Monsinyur Leo Sukoto, seorang Jesuit. Dan sejak tahun 1979 sampai 1988 ia menjadi ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tahun 79 sampai tahun 88. Lalu ia ditunjuk juga kemudian menjadi Uskup Manokwari Sorong. Dan memang itu sesuai dengan keinginan dia juga. Bukan dipindahkan karena ada persoalan, tetapi karena memang sebuah arah panggilan, begitulah. Lalu dia pergi meninggalkan Malang itu pada tanggal 1 Juni 1988. Lalu setelah itulah Keuskupan Malang akhirnya tidak lagi dipimpin oleh Monsinyur Adi Sumarta, tetapi diteruskan oleh Monsinyur Herman Joseph Sahadat Pandoyo Putro. Oke, saya pikir itu informasi yang bisa dibagikan. Terima kasih pada sumber ini dan beristirahatlah dalam damai Monsinyur Hadi Sumarta, anggota dari Ordo Karmel, dan semoga juga ini menjadi benih yang mati lalu tumbuh mekar, menghasilkan banyak buah bagi Ordo Karmel sendiri, bagi gereja Indonesia, dan bagi kita semua yang mendengar berita ini. Pace e bene.